Kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa pagi hari ini hati kita penuh dengan syukur. Hati kita penuh dengan sukacita karena Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Kita siap untuk menerima segala berkat yang Tuhan limpahkan untuk kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama pamit berdiri. Kita menyiapkan hati kita. Kita akui di hadapan Tuhan bahwa banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, tetapi banyak juga yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Banyak Tuhan yang perbuat di dalam hidup kita. Mungkin sampai hari ini seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Seringkali apa yang sudah Tuhan berikan yang terbaik di dalam hidup kita, kita sering mengeluh, kita sering protes kepada Tuhan, dan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang sudah melimpahkan segala kasih karunia, pemeliharaannya, mujizatnya di dalam hidup kita sepanjang hari. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Mari kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Aku mau bersyukur Bapa untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
menopang menguatkan kami. Dan hari ini kami bersyukur karena segala kasih setiamu. Mari ya Roh Kudus Tuhan di tengah-tengah peribadatan di pagi hari ini. Nyatakanlah rahmat-Mu, nyatakanlah kehadiran-Mu, manifestasikan diri-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kuasa-Mu nyata, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, dan mengubahkan kehidupan kami. Beracaralah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, menceritakan kami akan dosa kami, mempertobatkan kami, dan menjadikan kami manusia yang baru di dalam Kristus. Kita bersama-sama bersepakat datang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan turun atas kita sekalian. Dan kita bisikan pada pagi hari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama katakan Amin. Shalom. Shalom. Belum sarapan semua. Shalom. Shalom. Gitulah ya. Karena setelah ini kita akan sarapan bareng-bareng Bapak Ibu ya. Jadi habiskan energinya hari ini, pagi ini untuk kita memberi yang terbaik pada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan bisa melihat di depan kita itu adalah manusia-manusia Allah. Turun dari surga di tengah-tengah kita sebagai utusan ilahi untuk memberkati kita. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Iwan ya. Pak Irwan atau ya Pak Irwan. Pak Irwan bersama tim dari CBC yang memberkati kita selama 3 hari ini. Kiranya terus dipakai Tuhan Pak Irwan dengan semua tim CBC dan kerjasama yang kedua ini Pak ya. Mungkin tahun-tahun ke depan kita akan lebih intensif lagi supaya ada jejaring dari tubuh Kristus. Ya. Kami di sini seperti di ujung bumi sebetulnya. Orang kalau datang ke gereja ini sering kali tersesat. Bahkan orang Klaten itu datang ke sini tersesat. Ya, muter-muter dulu baru sampai sini ya. Tapi kami rindu sekalipun kami ada di pelosok, tapi kami bisa diberkati. Kami rindu sekalipun kami di pelosok, kami juga bisa memberkati. Jadi Bapak Ibu terima kasih untuk kerjasamanya. Kiranya terus Tuhan akan pakai kita masing-masing dalam kapasitas kita masing-masing untuk menjadi kawan sekerja di dalam Kristus. Kami segenap gembala, dengan segenap majelis dan jemaat sangat antusias kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kiranya hari ini menjadi hari yang mengembirakan bagi kita semuanya karena Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya Bapak Ibu, para jemaat yang kasih Tuhan, jangan pulang lebih awal karena nanti setelah kita mendapatkan makanan rohani, kita akan mendapatkan makanan jasmani dan pulang akan membawa berkat juga. Tepuk tangan buat kita yang baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Siap untuk memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bahwa kita seluruh jemaat di GKI kami juga bersyukur untuk siap pelayanan. Hamba-hambanya yang sudah Tuhan kirim sampai tempat ini pasti ada berkat yang istimewa pagi hari ini yang akan senantiasa kita terima. Kalau Bapak Gembala tadi katakan banyak yang tersesat, tetapi banyak juga yang diberkati. Amin. Sepakat? Kita mau bersama bagi berdiri, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Bahwa kuasa Tuhan sanggup memenangkan belenggu-belenggu iblis oleh darah anak Tuhan. Kuasa
Kita percaya bahwa saat pagi hari ini semua memperoleh berkat kelegaan daripada Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita juga mau bersama-sama menari bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa suka-sukamu Tuhan, bahwa apa yang sudah terjadi di dalam hidup kita itu adalah rancangan Tuhan di dalam hidup. Yes, amen. Kurban persembahan kita di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan akan melimpahkan berkat Tuhan yang berbeda semua membuat saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa ada berkat yang luar biasa
yang akan kita terima pagi hari ini. Baik, saya ada kesaksian dari hambanya Ibu Nela. Mari waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Shalom. Nah, sebuah ujian yang sangat luar biasa. Ujian ini setiap minggu atau setiap hari di rumah kita nyanyikan. Ini Klaten dan lama diselamatkan semuanya. Dengan lagu-lagu saya dan pesona dengan kasih yang benar, dan kita harus terpesona dengan kasih Tuhan dari kita lahir walaupun kita belum mengerti sampai kita mati, kita terpesona dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya kesaksian masa kecil saya sebenarnya orang yang kalau menurut pandangan manusia nggak bisa berdiri di sini. Karena papa saya suka main perempuan, mama saya jadi gila. Tapi lewat anugerah Tuhan Yesus, berjalan waktu saya terima Tuhan Yesus secara pribadi, dan saya tahu Tuhan Yesus mengasihi saya. Orang tidak kasih, tidak masalah. Tapi bukan orang tidak kasih karena kita melakukan kesalahan, loh ya. Nah, kalau kita baik, pasti Tuhan juga mengasihi kita. Amin. Kita mencerminkan kasih Tuhan, pasti orang akan mengasihi. Tuhan akan kirim orang-orang yang terbaik yang menolong kita. Jadi bagi adik-adik, jangan pernah menyesal kalau lahir dari keluarga manapun. Akan apa? Tapi kita bisa merubah kehidupan kita ketika kita mengerti Tuhan Yesus Kristus yang ajaib mengasihi kita. Nah, saya mau salah satu kesaksiannya setelah perjalanan waktu. Saya dari kecil yang menurut pandangan manusia tidak berharga, tapi Tuhan bikin saya berharga. Nah, satu waktu saya punya orang tua angkat, saya anggaplah dia orang tua angkat namanya Opung, kita panggil dia Opung. Saya waktu itu pastor Endewomek waktu datang ke sini, saya salah satu jadi pendoa dari gereja ya. Jadi seminggu dia datang, saya mendapat tantangan. Saya minat di Opung ini di rumahnya. Lalu saya datang ke Opung, karena Opung itu punya anak 2 cewek di rumah sama Opung, jadi kita bakal keluarga. Nah, yang 2 anak itu dia tidurnya di atas, Opungnya di bawah. Waktu saya datang di rumahnya, Opungnya belum ada. Saya langsung naik ke atas karena udah keluarga, kita ngobrol. Tiba-tiba Opungnya naik. Opung bilang, doakan dulu Opung. Oke, ayo kita berdoa. Waktu saya doa, kita bertiga pegang tangan doa. Saya dengar suara Opung udah berubah. Pas angin, dia langsung merebah di kaki saya. Jadi kita kaget kan, jadi kita bertiga langsung yang satu ambil mobil, yang satu cari koran karena agak tinggi turunin. Nah, anak yang satu sambil muntah-muntah, parah, satu ngurusin dia. Akhirnya kita dengan pakai celana pendek, sedang jepit, nggak persiapan, karena mau siap tidur nih, tiba-tiba kita pergilah bawa ke Bekasi di rumah sakit Awal Bros. Nah, tinggal cerita dari Awal Bros kayak ditolak, dibawa lagi ke Cibitung. Di Cibitung dibilang sana operasi, keluarga nggak setuju. Akhirnya keputusan keluarga bawanya di rumah sakit tentara RTM kalau nggak salah di Jakarta. Nah, waktu keputusan anak-anak dia semua bawa mobil masing-masing. Saya yang temani Opung, saya nggak punya hubungan keluarga sama Opung. Jujur. Nah, waktu bawa ya udah perawat 2, sopir saya itu sama saya. Saya bingung, loh, kok pada kereta ke mobil masing-masing saya doang. Ini gimana? Ya udah, saya jalan tol. Keluar tol, ambulansnya mogok. Saya nggak bawa HP. Nah, bapak-bapak di Bina Marga yang ada salah yang di jalanan tuh, mereka udah kumpul. Udah saya gini-gini karena cuma pakai kaos tipis banget gitu kan. Nah, terus mereka bilang, Bu, gini aja, kita telepon rumah sakit terdekat, kirim ambulans, bawa ke situ. Nah, tapi saya sambil itu saya bilang, Opung, yang si Opung kan udah terbaring, Opung harus sehat. Opung harus kuat. Opung kan 3 bulan lagi mau ke Amerika nih. Memang benar dia mau ke Amerika, anaknya tadi ke Amerika. Jadi Opung harus kuat. Gini dia. Terus mereka bilang, udah curhat. Aku bilang nggak bisa. Kita harus bawa ke rumah sakit yang sudah ditentukan keluarga. Saya tidak bisa hubungi mereka kan. Nah, jadi aku datang sama si perawat keluar, mereka bilang, gimana? Enggak. Kamu harus telepon rumah sakit. Suruh dia kirim ambulans dan kita harus pergi ke rumah sakit yang sudah ditentukan.
Akhirnya ya oke, dia pokoknya gimana nggak bisa, kamu kan kita kan bayar sama kamu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Saya nggak mau rumah sakit sekitar sini sekalipun dekat, saya mau rumah sakit yang bertanggung jawab. Akhirnya oke, ditelepon lagi, akhirnya oke, bawalah ambulan. Nah, akhirnya sampai lagi rumah sakit. Yang lucunya sampai di rumah sakit, saya bingung, loh kok orang berbatik yang sambut kita, kenapa kayak batik? Ternyata opung punya adik ini salah satu ini dari salah satu menteri. Jadi dia katakan, jadi orang itu menyambut kita dengan batik. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Sebelum aku datang berdoa, Tuhan sudah bagaimana kalau saya ambil salah keputusan salah, kan bisa bahaya kan? Mereka tunggu, nggak datang menghubungi, nggak tahu kemana. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, jangan lihat kita mungkin dari keluarga ini, kita tahu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kita terus fokus dengan Tuhan Yesus. Hubungan intim tadi kan suka-sukamu Tuhan, tapi kalau kamu tidak suka dengan Tuhan putus, iya kan? Tapi mau terpencil manapun, kalau oke Tuhan saya pergi sekalipun terpencil, pasti bilang oke saya juga dukung kamu. Kamu tidak suka, tidak perlu takut dengan berkat saya yang akan memberkat. Adik-adik jangan pernah menyesal, buat ibu-ibu tanamlah kebenaran buat anak. Amin. Dari kebenaran itu, karena sekalipun saya dulu masih kecil, dari keluarga tidak punya harapan, tapi saya belajar mendengar dari radio, kan radio luar, dulu bahasa Indonesia jam 5 pagi. Jadi mari ibu bangkitkan anak-anak, bangkitkan, bawa baca firman pelan-pelan, bawa mereka untuk mengasihi, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Sekalipun kita belum kenal, Tuhan sudah mengasihi. Mari kita respon kasihnya Tuhan Yesus. Itu yang terbaik. Saudara Tuhan, kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kita semua. Seperti ada kata yang saya ingat, kalau Tuhan itu suka sama kita sudah menyukakan hati Tuhan belum, Bapak? Pertanyaannya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar untuk menyukakan hati Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Jadikanlah tanah hati kita menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Bila kiranya kebenaran firman Tuhan boleh tertanam, bahkan berbuah lebat di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tak terbatas dalam hidup kita. Mujizat Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Semua dapat Kau
dahsyat. Kami tahu setiap hari kami mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini, ke rumah-Mu, ke gereja-Mu, bukan karena satu kebiasaan dan bukan karena ini hari Minggu, tapi karena kerinduan kami untuk berjumpa dengan satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau buka hati kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah atas setiap kami ya Tuhan. Kami siap. Kami siap. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati. Kita yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Bapak Pendeta Prihatin dan keluarga, majelis dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah membuka pintu gereja untuk kami dapat melayani Bapak Ibu di tempat ini. Dan saya percaya bukan hanya membuka pintu gereja, tetapi juga membuka pintu hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Perkenalkan, nama saya Kristianto. Kami dari Sekolah Alkitab Karis Jakarta. Ya, jadi kami melayani dari hari Jumat kemarin di tempat ini dan Sabtu dan hari ini. Boleh saya tahu ada berapa banyak Bapak Ibu yang dari hari Jumat atau hari Sabtu kemarin yang ikut seminar? Angkat tangannya tinggi-tinggi dong. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi sebelum masuk firman kita diantarkan oleh sebuah nyanyian pujian tentang mukjizat itu nyata. Setiap kita butuh mukjizat nggak? Siapa yang butuh mukjizat? Wah, cepat sekali ya. Wah, kita semua butuh mukjizat ya. Dan saya percaya memang kita membutuhkan mukjizat. Tapi pagi hari ini, mari sama-sama ya kita mengerti dulu kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa menerima mukjizat dari Tuhan. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah iman di balik jubah Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan khotbah ini, pernah membaca ayat ini. Tapi nggak apa-apa, pagi hari ini ada pewahyuan yang baru yang Bapak Ibu dapat mengerti, yang Bapak Ibu dapat belajar bersama-sama mengenai iman, mengenai mukjizat. Ya, sama-sama kita katakan saya siap. Saya siap. Siap nggak ini ditampur firman? Siap. Wah, mukanya siap semua ini kayaknya. Hatinya udah terbuka lebar nih. Wah, ini tanah yang subur banget ini. Nah, siap, luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. PowerPoint bisa dibantu. Next. Oke. Kita akan buka di dalam Injil Markus ayat 25 sampai 29 dan 34. Saya sudah siapkan semuanya, ayat-ayatnya ada di PowerPoint, ada di layar. Jadi Bapak Ibu bisa juga buka Alkitab yang bawa Alkitab, tapi kalau mau baca di layar juga tidak apa-apa. Next, bisa ditampilkan. Oke. Ayat yang ke-25 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Maka katanya kepada perempuan itu, ayat 34, kata Tuhan Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memahami kejadian ini, kita nggak bisa menarik waktu kita baca firman Tuhan atau kisah ini ke zaman sekarang. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini melihat bahwa peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana penderitaan wanita pendarahan ini. Next. Kita akan melihat bagaimana kejadian ini 2000 tahun yang lalu. Next. 2000 tahun yang lalu itu belum ada obat untuk penyakit pendarahan. Belum ada USG, belum ada ronsen, belum ada lab, belum ada MRI. Dan penyakit ini, next, ini penyakit yang paling menakutkan untuk para wanita di zaman itu. Kalau sekarang kita kan rumah sakit dekat, klinik dekat, pendarahan dalam waktu singkat bisa diolah, tapi zaman dulu nggak bisa. Next. Dia sudah menderita itu 12 tahun lamanya. 12 tahun lama apa enggak sih? Lama banget. Setiap hari pendarahan. Saya bukan wanita, saya nggak pernah bisa merasakan pendarahan itu seperti apa. Tapi saya punya istri, setiap bulan dia selalu merasakan sakit. Para wanita, ibu-ibu kan lebih mengerti. Sakitnya luar biasa. Dan bukan itu aja, tubuh itu, fisik itu jadi lemah. Betul ya para wanita? Emosi jadi nggak stabil. Dan maaf, baunya nggak enak. Maaf, karena zaman dulu itu belum ada pembalut. Saya nggak tahu bagaimana wanita pendarahan ini, apa menggunakan kapas, menggunakan kain, tapi yang pasti itu baunya nggak enak banget. Maaf ya. Berikutnya, dan saya percaya 12 tahun dengan penyakit pendarahan setiap hari. Saya pernah tanya teman saya dokter, menurut analisa kamu sebagai dokter, kalau 12 tahun pendarahan, kira-kira itu udah sakit apa? Ada kemungkinan besar, teman saya bilang gini dokter, ada kemungkinan itu udah kanker atau apa. Jadi coba saudara bayangkan, itu menderita banget wanita ini. Dan ada kemungkinan besar mungkin sudah komplikasi. Jadi kita bisa bayangkan ya, penderitaan secara fisik wanita ini, 12 tahun, sakit luar biasa, mungkin tubuhnya yang tadinya gemuk jadi kurus. Next. Dan dampak lainnya, Alkitab mencatat semuanya sudah habis, uangnya habis. Kalau mungkin dulu dia tinggal di rumah yang baik, yang bagus, mungkin sekarang kontrak dipetakan. Saking semua hartanya habis untuk berobat, tapi hasilnya nggak ada kemajuan, tidak ada kesembuhan. Bayangkan sudah menderita secara fisik, secara keuangan pun dia sudah menderita juga. Mungkin udah banyak pinjaman, kita nggak pernah tahu. Dan bukan itu aja, secara sosial, mungkin dia dijauhi oleh keluarganya, oleh teman-temannya. Jadi kita bisa bayangkan yang sudah menderita secara fisik, sudah miskin, dijauhi oleh banyak teman dan keluarga, mungkin sudah disingkirkan, sudah dibuang. Dan yang lebih mengerikan saudara, secara agama zaman itu dia itu dikucilkan, tidak boleh berkomunikasi, bahkan dicap najis. Betapa beratnya penderitaan. Next. Firman Tuhan katakan di dalam Imamat 15 ayat 19, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya,
Ia harus 7 hari lamanya dalam keadaan cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Aduh, saya nggak bisa bayangkan wanita ini. Itu 7 hari. Nah ini setiap hari, coba berapa? 12 tahun. Artinya dia tidak boleh ketemu orang. Karena bersentuhan aja, orang yang kena tubuhnya, badannya, itu dianggap najis. Saudara bisa bayangkan ya. Saya percaya wanita ini depresi, stres. 12 tahun. Kalau zaman dulu, zaman sekarang seperti zaman dulu, mungkin udah bunuh diri wanita ini. Menderitanya total banget. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kejadian 2000 tahun yang lalu. Gak seperti sekarang ya, pakai BPJS ya, datang sakit gak bayar. Zaman dulu gak ada BPJS. Makanya dia sampai jatuh miskin. Jadi secara fisik lemah, secara mental dijauhi oleh keluarganya, keuangannya habis. Secara jiwa dia juga hancur, dianggap orang najis. Penderitaannya komplit, plit. Berikutnya. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana wanita yang sakit pendarahan ini, wanita yang dianggap najis ini bisa menerima mujizat kesembuhan. Jadi kalau ada bapak ibu, saudara, mungkin keluarganya yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mungkin ada vonis dokter di dalam kehidupan bapak ibu bilang sudah tidak bisa sembuh lagi. Ini sudah permanen penyakitnya Pak. Ini sudah permanen sakitnya Bu. Mungkin bapak ibu sudah tidak bisa bertahan. Mungkin 3 bulan sudah tidak tertolong. Mungkin ada di keluarga bapak ibu atau bapak ibu sendiri yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. COVID itu memang menghancurkan banyak bisnis, usaha, dan pekerjaan. Adik ipar saya baru ulang tahun di bulan Oktober, seminggu kemudian surat pemberhentian kerja dikeluarkan oleh perusahaan. Dia bilang ini kado terindah di dalam seumur hidup saya. Banyak orang yang mungkin sedang sakit secara ekonomi, pekerjaan, pengangguran. Mungkin ada yang sudah dikejar-kejar hutang, tagihan. Mungkin ada di antara bapak ibu kita semua juga mungkin ada dalam pergumulan di dalam keluarga yang menyebabkan mungkin bapak ibu, saudara ada yang dikucilkan, ada yang dibuang, yang tidak dianggap. Mungkin di antara anak-anak muda di tempat ini ada yang sering dibully di sekolah, dihina, bahkan ada yang kecewa, yang disakiti, yang diremehkan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami depresi, kecewa, takut, dan itu kita alami saat ini. Tapi coba bayangkan penderitaan wanita pendarahan ini yang begitu besar sekali. Hari ini kita sama-sama kita buka hati kita, lihat bagaimana kuasa, bagaimana kita menerima kuasa mukjizat kesembuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kunci yang pertama adalah mendengar dan bertindak. Katakan mendengar. Yang kedua bertindak. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi tindakan kita terhadap mukjizat Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dengar itu akan mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu tentang mukjizat Tuhan. Next. Jadi apa yang saudara dengar itu akan mempengaruhi tindakan, respon saudara terhadap mukjizat Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kalau saya boleh bertanya, penderitaan, sakit, penyakit, itu kehendak Tuhan atau bukan? Yang percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk kebaikan kita, boleh angkat tangannya. Jangan takut salah, jangan malu lagi. Ya, ada satu yang tiga. Atau ada juga yang mungkin selama ini memahami bahwa penderitaan, penyakit itu Tuhan izinkan untuk memproses kita, memurnikan kita, agar kita mengalami kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa penderitaan itu adalah, atau penyakit itu Tuhan izinkan? Ada cukup banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next. Sebelumnya. Inilah pandangan, maaf ya, saya harus tegas. Inilah pandangan yang selama ini keliru. Kalau Bapak Ibu mempercayai bahwa penderitaan dan sakit penyakit itu adalah kehendak Tuhan, itu adalah diizinkan Tuhan, artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menerima semua penderitaan, menerima semua sakit penyakit adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk hidup saudara. Artinya kalau Bapak Ibu ke dokter itu dosa. Wong Bapak Ibu percaya kok itu rencana Tuhan buat kebaikan. Berarti kalau kita ke dokter, kita mau sembuh, berobat, kita sedang melawan rencana Tuhan. Iya apa dok? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang selama ini Bapak Ibu dengar, ini yang selama ini Bapak Ibu mengerti, sehingga kita terima sakit itu, kita terima penderitaan itu. Kita itu harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab, itu yang harus kita percayai. Dan kita harus berdiri sebagai apa ya? Sebagai fondasi hidup kita itu firman, bukan pengertian dan perkataan yang salah. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu akhirnya merespon yang salah. Apa sih kata Alkitab? Next. Kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, kata aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, dalam bahasa Ibrani dikatakan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nama Jehovah Rafa itu adalah cermin daripada sifat Allah, kehendak Allah, dan tujuannya bagi hidup saudara dan saya, yaitu kesembuhan. Artinya penyakit itu tidak mencerminkan Tuhan, itu bukan sifat Tuhan. Penderitaan itu tidak pernah direncanakan Tuhan untuk engkau. Ini kebenaran firman-Nya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara lihat pelayanan Yesus di perjanjian baru, ini perjanjian lama. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah penyembuh.
Kerinduan Allah adalah setiap kita ini sehat. Bukan sakit, bukan menderita. Ini firman. Kita lihat di Perjanjian Baru pelayanan Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Pernah nggak saudara baca ada orang sakit datang pada Yesus, Yesus bilang, "Oh enggak, ini rencana Bapak. Kamu tahun depan katanya baru sembuh. Jadi menderita dulu ya. Ini prosesmu biar kamu makin dewasa, biar kamu kenal Tuhan." Ada Tuhan Yesus ngomong gitu? Tercatat, pernah baca? Setiap orang yang datang kepadanya, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Ini kebenarannya saudara. Jadi kita sepakat pagi hari ini kita buang yang tadi. Oh, itu kehendak Tuhan. Oh, itu Tuhan izinkan. Mulai sekarang bungkus itu semua, buang di tong sampah. Karena itu bukan firman Tuhan. Mengerti ya, Bapak Ibu ya sekarang? Jadi penyakit itu adalah pekerjaan musuh. Dan Yesus datang untuk menghancurkannya. Amin. Nggak ada ayat di Alkitab yang menggambarkan penyakit itu berkat Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita dengar kebenaran firman. Next, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit adalah pencuri. Penderitaan adalah pencuri. Yang mencuri waktu, yang mencuri uang, yang mencuri tujuan hidup Bapak Ibu Saudara. Penyakit adalah pembunuh yang menghancurkan kehidupan saudara, rumah tangga saudara, dan masa depan saudara. Jadi jangan bilang penyakit Tuhan izinkan. Jangan bilang bahwa penyakit itu rencana Tuhan buat saya. No, itu adalah perbuatan daripada iblis. Yohanes 10 ayat 10b berkata, "Aku datang," kata Yesus, "supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Hidup yang berlimpah itu mencakup kesehatan dan kesembuhan. Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau mengalami mukjizat? Siapa yang mau mengalami kesembuhan? Berikan kemuliaan. Dahsyat ini. Kembali kepada wanita pendarahan ini. Dimulai ketika dia mendengar ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Next, mendengar ini titik awal saudara. Namun mendengar saja nggak cukup. Saudara udah dengar, sering dengar pendeta berkhotbah, sering dengar atau baca Alkitab, sering dengar kesaksian. Mungkin konseling sering dengar nasihat. Tapi itu nggak cukup untuk mendatangkan mukjizat dalam hidup kita. Saudara harus mulai melangkah. Amin. Wanita pendarahan ini mendengar, tapi dia nggak bilang ini. Nah biarlah nanti juga Tuhan Yesus tahu kok, pasti mampir ke sini. Udah, dia mulai keluar dari rumahnya. Dia mulai melangkah tertatih-tatih menahan kesakitannya. Mungkin dia menutupi kepalanya supaya tidak dikenali orang. Kerinduannya dia mau berjumpa dengan Yesus. Dia mendekati Yesus dari belakang. Melangkah, bergerak maju, menjumpai Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan saudara, masalah saudara, kesehatan saudara, beban saudara. Katakan amin. Amin. Jadi kalau pagi hari ini saudara dengar kabar baik firman Tuhan, kemudian saudara dikatakan, siapa yang mau terima mukjizat? Semua pasti mau.
Maju ke depan mau didoakan. Saudara bilang enggak, malu ya. Kira-kira sembuh apa enggak? Saudara harus berani untuk melangkah. Amin. Karena butuh respon saudara. Mukjizat nggak akan pernah terjadi kalau saudara hanya sebatas mendengar saja. Saudara harus bergerak maju untuk terima itu. Katakan amin. Amin. Tuhan mau hari ini untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sembuh dan sehat. Kesembuhan itu adalah hak saudara sebagai orang yang sudah ditebus. Di sini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum nggak apa-apa, nanti sekalian kita doakan. Ya, jangan pernah ragu. Ya. Roma 10 ayat 17 next. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini tahap kedua bagaimana kita bisa menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Next, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima anugerah keselamatan dari anugerah kesehatan, mukjizat kesembuhan buat hidup kita. Yang kedua adalah memegang iman kepada Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang wanita pendarahan ini tadi sudah kita dengar dari firman Tuhan, sudah digambarkan. Wanita pendarahan ini butuh satu tenaga dan keberanian untuk teriak ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi masalahnya, pada kenyataan dia nggak sanggup teriak seperti itu. Secara fisik dia juga lemah. Dia tahu bahwa dia orang najis. Dia menutupi dirinya supaya orang nggak tahu bahwa dia adalah wanita pendarahan yang najis. Dia nggak punya keberanian untuk itu. Dia takut jadi perhatian banyak orang. Wanita pendarahan ini hanya memandang jubah Yesus. Dan dia berkata pada dirinya, asal menjamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, ini yang kita belajar pagi hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Next. Saya mulai, jadi jangan salah mengerti bahwa jubah Yesus itu berkuasa, bukan itu. Kita akan belajar. Ya. Next. Oke. Jumbai jubah itu adalah ujung jubah yang diikat dengan benang berwarna ungu kebiru-biruan. Jumbai itu dibuat ada 4 ujung kain, dan jubah setiap orang Israel itu sudah ditetapkan dari zaman Musa. Jadi desain jubah jumbai itu bukan oleh desain manusia, tapi desainnya Tuhan. Kita baca di dalam Bilangan 15 ayat 38. Waktu Tuhan bicara kepada Musa, bicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan. Jadi desain untuk bikin jumbai-jubah itu dari Allah. Dan sampai sekarang mereka masih menggunakan jumbai-jubah itu. Jadi kalau misalnya ada kaos, ada kemeja, mereka di ujungnya itu ada jumbai-jubah. Dan ini yang menarik, saya mulai bertanya, apa tujuannya sih dibuat seperti itu? Apa Tuhan iseng? Anda, Tuhan itu tidak iseng. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel ini unik karena dari alfabet huruf di bahasa Ibrani, alef, ya, dalet dan sebagainya, itu juga termasuk angka. Jadi alef itu berapa, dalet itu berapa. Nah, yang menarik begini, jubah itu kalau dalam bahasa Israel itu namanya sisit. Nah, sisit itu kalau kita dalam huruf Ibrani, ya, itu kalau diangkakan itu angkanya 600. Jadi ini bukan iseng. Ini begini, kalau saudara baca Alkitab, ya, itu penuh dengan angka
Ya, dan itu ada maksud Tuhan untuk bangsa Israel. Ya. Nah, jubah itu terdiri dari 8 benang. Dan ikatan pada benang jubah itu jumlahnya ada 5 buah. Jadi kalau dijumlah 600 ditambah 8 ditambah 5 itu 613. Ini yang menarik, angka 613 ini bukan sembarang angka. 613 ini adalah semua hukum Taurat, semua peraturan agama itu jumlahnya di kitab Torah itu 613. Dari 10 hukum Taurat itu diturunkan menjadi 613 hukum dan peraturan untuk bangsa Israel. Cara makan, cara bercocok tanam, cara memberikan persembahan, cara penghapusan dosa dan sebagainya, itu totalnya ada 613. Kira-kira saudara mampu nggak melakukan 613 hukum itu? Jalan bulat, kemudian ada garis merah, apa namanya? Verboden. Itu aja dilanggar. Apalagi 613. Saya mulai bertanya, saudara mikir nggak? Kenapa wanita pendarahan ini pegangnya jubah? Kenapa nggak pegang kaki Yesus? Kenapa nggak pegang pundak Yesus? Benar nggak? Mikir nggak saudara? Jadi ada artinya. Perhatikan baik-baik. Next, Bilangan 15 ayat 39. Maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi jubah-jubah itu dibuat supaya apa? Supaya orang Israel waktu lihat jubah itu ada 613 hukum, peraturan yang harus kamu lakukan supaya kamu kudus dan layak di hadapan Tuhan. 613 itu adalah firman-Ku, kata Tuhan. 613 itu adalah kebaikan-Ku waktu aku mengeluarkan engkau dari Mesir. Ingat itu waktu engkau melihatnya. Tapi buat bangsa Yahudi, jubah itu melambangkan pengharapan mereka akan Mesias. Karena mereka tahu mereka nggak mampu melakukan semua hukum Taurat. Nggak ada yang mampu melakukan 613 hukum dan peraturan. Tangkap baik-baik. Hukum Taurat itu adalah penuntun kita pada kasih karunia Allah. Hukum Taurat itu adalah bukti bahwa kita membutuhkan juru selamat. Amin. Amin. Jadi wanita pendarahan ini, waktu dia lihat jubah, dia tahu ini Mesias. Satu-satunya yang dapat menyembuhkan aku cuma satu, Mesias. Dan ini pengharapan terakhir dari wanita pendarahan 12 tahun. Waktu dia lihat jubah itu, dia lihat Mesias. Dia tahu Yesus adalah Mesias. Yesus itu adalah penolong. Dia tahu inilah firman yang hidup. Amin. Itu sebabnya dia bilang, aku gak perlulah Yesus tumpang tangan. Aku gak perlulah, aku gak layak di dalam keberdosaanku, dalam penajisanku. Tapi aku percaya, aku pegang aja. Aku pasti sembuh. Amin. Wow, ini iman yang luar biasa. Pagi hari ini, kita punya nggak iman seperti itu? Sehingga kita bisa berkata, penolongku satu-satunya, harapanku satu-satunya adalah Tuhan Yesus.
Iman yang benar akan kesembuhan inilah yang menarik kuasa Allah, kuasa Yesus itu keluar menyembuhkan wanita pendarahan. Apa yang saudara pegang selama ini? Apa yang saudara lihat selama ini? Perkataan orang? Hasil web? Pendapat ahli? Berita-berita yang saudara lihat? Tahun ini krisis ekonomi, kegelapan, itu yang saudara pegang? Apa yang saudara pegang? Pandangan dunia? Atau saudara pegang perasaan saudara? Iman itu bukan perasaan. Kenapa mukjizat kesembuhan tidak terjadi? Cuma satu, ketidakpercayaan kita. Tahu Yesus menyembuhkan, tapi Pak masih sakit. Kira-kira bisa nggak ya Tuhan yang buat? Mukjizat iman itu tidak bisa dirasa. Iman itu percaya. Saya tutup dengan kesaksian. Sebelum berangkat itu ada satu pergumulan besar dalam berangkat ke Klaten ini. Ada pergumulan besar dalam kehidupan saya. Adik saya itu di Bandung sedang mengalami sakit. Dia mengalami sakit sirosis, sakit hati. Ya, hatinya itu mengeras. Waktu hari Jumat kami mau seminar di tempat ini. Saya yang bawa seminar pertama. Pagi-pagi saya dapat telepon, dapat WA dari istrinya bahwa adik saya ada di UGD dan dalam kondisi menggigil. Terus terang pikiran saya awalnya terganggu. Ditambah lagi beritanya tidak ada perawat di UGD. Loh, UGD kok ada perawat? Iya, perawatnya belum datang. Loh, kenapa namanya UGD? Saya bilang terus diapain? Dibiarin aja kok katanya. Wah, tadinya saya mau marah nih. Tapi saya ingat ini. Saya bilang, saya telepon istrinya, taruh telepon di kuping adik saya. Ini saya bilang gini, namanya Wawan. Sambil menggigil saya bilang gini, Wan, tenang. Itu pertama kata yang saya bilang, tenang. Percaya, Tuhan menyembuhkan. Kita doa. Saya bilang, tidak ada satu kuasa pun, karena engkau sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh bilur-bilur darah Kristus, engkau sudah sembuh. Saya perkatakan, saya bilang, kamu harus lawan, kamu harus tolak, jangan mau terima sakit, jangan dirasa-rasa, percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah menyembuhkanmu. Sebelum saya bicara di atas mimbar sesi pertama, saya telepon, bagaimana? Sudah menggigilnya sudah hilang. Selama perjalanan dari hotel ke sini, itu proses kesembuhan terjadi. Loh, saya bilang udah diinfus, belum diapa-apain, tapi kondisinya udah mulai tidak kedinginan lagi, dan dikasih obat, disuruh pulang. Saya bilang oke, istirahat dulu sebentar, nanti pulang. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali mukjizat tidak terjadi dalam kehidupan kita karena kita masih menggunakan perasaan. Padahal iman itu bekerjanya bukan seperti itu. Wanita pendarahan ini cuma punya iman begini, aku cuma pegang aja, aku pasti sembuh. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Kita harus pegang janji Tuhan. Kita harus pegang kebaikan Tuhan. Kita harus pegang firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan itu tersedia hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Itu kesembuhan terjadi sekarang ini.
waktu saudara buka hati saudara pada kebenaran firman, itu akan membangkitkan satu harapan. Itu akan membangun iman saudara untuk menerima kesembuhan. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya undang para pemusik, kita bangkit berdiri. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini? Tidak cukup hanya mendengar. Saudara butuh melangkah untuk bisa percaya, menerima anugerah. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara meresponi firman Tuhan untuk maju ke depan. Saudara yang sakit, mungkin ada keluargamu yang di rumah sedang sakit, maju ke depan. Mungkin keluarga kita sedang sakit di rumah, gak bisa datang, gak apa-apa. Bapak Ibu saja yang maju. Saudara yang sedang mengalami bukan hanya sakit penyakit, tapi sakit keuangan, saudara maju ke depan.
Hari ini butuh respon. Kalau ada dari pujian yang ingin didoakan, berhenti bermain. Saya tidak memaksa, tapi mari respon. Kita melayani, tapi jangan sampai juga kita tidak mengalami kuasa dan posisi kita. Kalau ada, kita berjuang. Kami percaya saat ini juga segala kebangkrutan, kemiskinan, segala kutuk kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, pada pagi hari ini berat Tuhan menyertai suami istri ini ya Bapak. Buka jalan, Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan juga Allah yang memberkati. Aku perintahkan Tuhan segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasnya, pintu berkat tercurah atasnya. Saat ini terjadi mukjizat yang luar biasa. Apa yang dia punya, Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Terimalah berkat, pintu berkat terbuka atasnya. Efrata, segala kita berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pasangan suami istri dalam tangan imannya Tuhan. Kau sudah boleh melayani kita, boleh setia kepada kita. Semakin
sudah menerima mukjizat. Amin. Hari ini kami sudah sembuh. Hari ini kami sudah sembuh. Hari ini kami sudah sembuh. Tuhan, hamba berhenti sampai di sini. Tapi kuasa Roh Kudus terus bekerja atas kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini, berkati Pak Prihatin sebagai gembala sidang di tempat ini. Terus ya Tuhan, membawa anugerah Tuhan, membawa mukjizat Tuhan bagi tempat ini, bagi desa ini, bagi universitas ini ya Tuhan. Kami percaya melalui gereja ini menjadi dampak yang luar biasa. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Baik, Bapak Ibu diberkati. Amin. Diberkati. Amin. Bapak Ibu jangan menjadi pendengar firman yang baik, but doing the word of God. Jadilah pelaku firman yang baik. Amin. Ya. Hari ini firman dibentangkan bahwa kita punya kuasa dalam Tuhan. Yes. Iman itu bukan karena melihat, iman itu bukan karena perasaan, tapi iman itu percaya kepada Amin. Tuhan. Allah kita lebih besar dari persoalan kita. Allah kita lebih besar dari kebangkrutan kita. Amin. Allah kita lebih besar dari apapun Yes. yang menjadi kegelisahan kita. Kesaksian di minggu lalu, ketika saya sedang khotbah, ada berita duka cita, kita percepat ibadahnya supaya bisa melayani yang sedang berduka cita. Kita selesai mendandani jenazahnya, kita pulang, hujan deras sekali. Saya bingung, bagaimana kalau hujan deras itu terjadi, bagaimana memakamkannya? Tapi iman kami berkata, Tuhan, nanti selama acara sampai pemakaman selesai tidak hujan. Ya, amin. Hari ini hujan, saat ini hujan, silakan sederas-derasnya. Dan kami pulang hujan, berangkat dari rumah ke Prambanan hujan. Tapi ketika mulai ibadah terang. Amin. Sampai selesai pemakaman terang. Amin. Selesai acara terang, begitu pulang kita kehujanan lagi. Anugerah Tuhan. Dan 3 hari ini kita minta Tuhan 3 hari cuaca mendukung supaya acara kita hari ini berjalan dengan Ya. baik. Bukan hanya saya yang bisa menikmati, Bapak Ibu pun juga. Amin. Apa yang kau lihat hari ini adalah kekhawatiran, kegelisahan, mungkin seperti itu. Tetapi kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Nanti kita akan tutup, kemudian kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kemudian kita fellowship di belakang, dan sepulangnya nanti kita akan berbagi oleh-oleh yang dari Jakarta berupa sembako. Jadi pastikan Bapak Ibu namanya terdapat di surga. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri. Pulanglah dan bawa berkat.
berkat yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga, dalam karya penebusan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, memberkati seluruh perjalanan hidupmu dari saat ini sampai Maranatha dalam kelimpahan demi kelimpahan. Di dalam nama Yesus kita berkata,